قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini lagi viral video pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyamakan antara pajak itu dengan zakat dan wakaf ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan yang sangat ngawur ya dari Sri Mulyono ya. Sri Mulyono apa Mulyani? Dan ini nggak tahu ini orang Islam apa bukan ini Sri Mulyani ini. Ya kami nggak tahu nih agamanya apa Sri Mulyani ini. Ya. Kalau dia Islam, kemudian kok bisa menyamakan antara zakat, wakaf dan juga pajak, itu berarti Islamnya patut dipertanyakan ini. Ya, patut dipertanyakan. Dan yang disayangkan kaum muslimin ketika Sri Mulyono ini menyamakan antara pajak dengan zakat dan wakaf, ini kok malah yang hadir di sana tepuk tangan itu loh kaum muslimin. Ya kan disayangkan, harusnya kan diluruskan. Harusnya diluruskan. Itu kan benar-benar kesesatan yang nyata. Ya. Para pejabat itu kan banyak yang muslim, apalagi dari partai-partai yang embel-embelnya Islam. Masa nggak bisa negur, kok malah ditepuk tangani, diapresiasi perkataan yang sesat itu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas beda jauh antara zakat dengan wakaf, itu saja sudah jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Belum lagi pajak, ya jelas lebih jauh berbeda lagi. Lebih jauh berbeda lagi. Dari mana kok bisa dikatakan sama? Ya, cobalah simak perkataan dari Sri Mulyono tadi. Simak baik-baik. Dari mana samanya? Hah? Kalau zakat itu jelas diperuntukkan untuk membantu orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Peruntukannya jelas. Ada spesifikasinya. Ya. Coba baca surat At-Taubah ayat 60. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jelas
ada spesifikasinya. Ya, itu zakat. Beda lagi dengan wakaf, beda lagi dengan sedekah. Beda lagi, ya. Jadi kalau zakat itu sudah ada, pos-posnya sendiri sudah ada, ya. Nggak sama dengan pajak. Lah kalau pajak apa ada spesifikasinya, peruntukan untuk ini, untuk itu. Ada spesifikasinya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau zakat itu untuk orang-orang yang lemah, untuk fakir, untuk miskin, ya, untuk para amil, ya, kemudian untuk para mu'alaf, ya, kemudian untuk hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang terlilit hutang, ya, kemudian untuk berjuang di jalan Allah, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, kemudian orang-orang yang sedang musafir, ya. Beda dengan pajak. Kalau zakat untuk orang-orang yang lemah, sementara pajak untuk siapa? Hah? Kalau pajak itu kebalikan dari zakat. Kalau zakat dari orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu. Ya, dari orang yang berkecukupan untuk orang yang kekurangan. Sementara kalau pajak itu dari orang yang tidak mampu untuk orang yang mampu. Dari orang yang penuh kekurangan untuk orang yang turah-turah. Ya. Coba siapa yang paling banyak merasakan manfaat pajak? Ya pemerintah. Pemerintah yang paling banyak. Bahkan kalau ditanya, ya masyarakat Indonesia itu ditanya, dia senang apa enggak dengan pajak? Jawabannya pasti enggak. Enggak ada yang senang. Ya. Mereka merasakan manfaat apa merasakan kesusahan dengan adanya pajak? Pasti mereka akan mengatakan merasakan kesusahan. Nggak ada yang senang. Nggak ada yang senang. Karena apa? Karena mereka nggak merasakan manfaatnya. Yang paling merasakan banyak manfaatnya siapa? Ya para pejabat pemerintah. Bukan masyarakat. Pejabat pemerintah. Coba gaji para pejabat pemerintah itu dari mana kalau nggak dari pajak? Hah? Padahal gaji mereka besar. Gaji mereka besar. Ya, ada yang gaji ya minimal 4 juta, 5 juta sebulan. Sampai yang gajinya ratusan juta. Mereka gaji dari mana? Dari pajak. Ya, dari pajak mereka itu. Dan pajak itu kebanyakan ya dari orang-orang yang nggak punya. Yang penghasilannya sedikit. Ya. Dan kalau zakat itu orang yang tidak mampu, tidak dipaksa. Tapi kalau pajak, orang nggak mampu pun dipaksa bayar pajak. Coba orang yang dia mampu beli motor secara kredit. Ya, secara kredit. Bayar kredit saja mereka ngos-ngosan. Mereka harus bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, berurusan sama aparat. Ya, kalau telat didenda. Kalau telat didenda. Zakat nggak seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda. Dari hukumnya saja. Ya, kalau pajak itu hukumnya haram. Ya, di dalam Islam pajak hukumnya haram. Tapi menurut petugas pajak itu wajib. Ya kan kebalikannya. Di dalam agama haram, di dalam aturan pajak wajib. Itu saja sudah jelas berbeda jauh, ya. Coba wong yang merasakan nikmatnya pajak itu ya orang-orang pejabat yang bayarannya sampai ratusan juta. Bahkan mereka nggak kerja lagi pun mereka masih tetap mendapatkan gaji. Dan gajinya ya dari pajak, dari orang-orang yang lemah. Padahal yang dikasih ya orang-orang yang santuy. Orang-orang kaya. Ya. Dari mana gaji mereka kalau bukan dari pajak? Hah? Dari hasil usaha negara. Usaha negara mana ada yang untung? Semuanya rugi. Pertamina rugi, PLN rugi, Garuda rugi. Hah? Apa yang untung? Semuanya rugi. Ya. Ya dari pajak. Ya. Ini ngawur betul ini Sri Mulyani ini. Ya. Dan ya disayangkan ya, kok nggak ada yang ngeritik. Padahal kan
pejabat-pejabat, ya, anggota-anggota DPR itu kan banyak yang dari ya berangkat dari santri lah, ya dari santri. Ya, apalagi ada Kemenak juga, masa nggak bisa meluruskan orang yang ngomong ngawur kayak Sri Mulyani ini. Ya tapi nggak tahu lagi kalau memang pemahaman mereka juga melangsak ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.